Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam ruangan Masjid Al-Furqan ini dalam pertemuan untuk kajian yang secara rutin setiap Ahad pagi dilaksanakan di Rumah Sakit Islam di Masjid Al-Furqan ini. Baik Ibu dan Bapak-bapak, tema kita pagi ini adalah bagaimana kita menyikapi hujan yang terus-menerus turun yang saat ini kita rasakan. Maaf bagi yang pengajian malam Selasa, ini ngulang materi ini. Tidak apa-apa ya Tas ya. Tidak usah nyatet lagi yes. Oke, karena kebanyakan nyatetnya tuh. Ujiannya berat kalau. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, hujan itu adalah rahmat. Kuat juga. Hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya kepada makhluknya sebagai tanda kasih sayangnya kepada makhluknya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa hujan itu adalah rahmat. Di antaranya terdapat dalam surat ke-7 ayat 57 di mana Allah berfirman, wa huwallazi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih. Dan dialah yang meniupkan angin untuk membawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Para ahli tafsir menyebutkan rahmatah itu atau rahmati itu adalah hujan. Di antaranya Ibnu Katsir menafsirkan demikian. Nah, memang biasanya sebelum datang hujan ada angin. Yang guna angin itu adalah di dalam Al-Qur'an juga disebutkan untuk menghalau awan yang berisi air, yang mengandung air ke suatu tempat yang dikehendaki oleh Allah untuk diturunkan hujan. Ya. Nah, karena hujan ini adalah rahmat, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka sepatutnya kita bersyukur dengan turunnya hujan. Coba bayangkan kalau hujan tidak turun seminggu saja, bukan main rasanya. Gerah kita. Ya, kalau kita di kota barangkali tidak berpengaruh karena ada ledeng. Tapi bagi di daerah-daerah ini sangat berpengaruh kalau hujan lama tidak turun. Saking butuhnya dengan hujan, kadang-kadang orang membuat hujan buatan yang menghabiskan biaya miliaran, menghabiskan garam tonan. Kadang berhasil, kadang tidak.
Nah, jadi kita sangat bersyukur ketika hujan itu turun. Lalu bagaimana cara kita bersyukur ketika hujan turun? Sehingga turun hujan tapi pahala juga mengalir kepada kita kalau kita bersyukur. Ibu dan bapak-bapak, di antara tanda syukur kita kepada Allah ketika hujan turun, yang pertama, kalau kita melihat awan mendung yang pekat di langit itu, ya, maka kita prihatin. Kalau hujan belum turun, mendung, hitam, ya, tapi hujan belum turun, kita harus prihatin. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan, ketika beliau melihat awan mendung di langit, beliau sangat sedih. Bolak-balik masuk rumah, keluar masuk rumah. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan itu?" Wahai Aisyah, kita tidak tahu mendung itu apa hujan apa azab. Belum tahu. Karena beliau juga tidak tahu hal-hal yang gaib itu kalau tanpa dikasih tahu oleh Allah. Jadi jangan percaya dengan mengatakan dia tahu dengan masa depan kita. Ma ini, ma itu, ma ini, ma itu. Jangan. Kita tidak tahu apakah itu azab seperti yang ditimpakan ke kaum Ad dulu. Kaum Ad ketika melihat awan mendung di atas negeri mereka, mereka berkata, bergembira dan berkata, "Nah, inilah hujan. Nah, ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Namun tidak lama kemudian Allah mengazab mereka dengan awan hitam itu. Nah, ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Dan ketika beliau melihat awan yang hitam seperti itu, maka beliau berdoa. Ya, harusnya kita berdoa. Sekali lagi, tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Tidak sama dengan apa doa yang dikatakan oleh Rasulullah, minimal mengarah ke sana doa kita. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ketika beliau melihat awan hitam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan awan hitam itu. Maksudnya jangan sampai siksaan yang ada di awan hitam itu. Nah, ingat ke bahasa Indonesianya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan awan hitam itu. Terus beliau berdoa sampai awan itu hilang dan hujan turun, baru beliau senang hati. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, beliau meninggalkan segala aktivitas ketika melihat awan hitam, termasuk sholat. Tidak disebutkan di situ apa sholat wajib, apa sholat sunnah. Pokoknya kalau sholat, ketika beliau sholat, ada awan hitam, beliau tahu sebelum beliau sholat, melihat awan hitam, beliau tinggalkan dulu sholat, berdoa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi jangan gembira melihat awan hitam, oh ini loka, ini hujan, lepas kita dari kemarau, jangan. Takut-takutnya azab, apalagi dalam situasi zaman sekarang ini, di mana maksiat melanda berbagai negara, berbagai penduduk. Nah, jangan-jangan awan hitam itu akan mendatangkan azab. Jangan dah heran kalau ada angin, anginnya puting beliung. Kalau ada angin macam-macam. Nama bencana sekarang ini bagus-bagus, ada La Nina, ada apa lagi? Ada apa lagi? Bagus-bagus namanya. Azab itu dinamai oleh manusia. Nah, itu ya yang pertama ya. Jadi kalau melihat itu berdoalah, minta perlindungan kepada Allah, jangan diturunkan azab. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika hujan mulai turun, beliau membaca doa. Ini insya Allah bisa semua bahasa. Hujan doa hujan turun itu. Apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Atau Allahumma shayyiban hani'an, sama tuh pengertiannya.
Ya Allah, semoga hujan ini mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan keburukan dan bencana. Itu ketika hujan baru turun. Ya, bahasa Indonesianya, ya Allah, mudah-mudahan hujan ini bermanfaat untuk kami, ya Allah. Jangan mendatangkan bencana. Bukannya berdoa, bukannya ngomong yang lain-lain, tapi berdoa. Karena Allah menurunkan rahmatnya saat itu. Lalu yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika hujan mulai turun, pertama kali turun, mandilah dengan mandi hujan, banyu hujan, air hujan itu. Karena Rasulullah SAW ketika hujan baru turun, beliau segera menuju lapangan, melepaskan baju, beliau mandi hujan. Ya Pak, habis keluar dari kantor sehari hujan pertama, ke lapangan ini, ajak Pak Mukarram mandi hujan. Kata anak-anak, woi Bapak itu, kami lagi tidak ada mandi hujan. Anas bin Malik menceritakan, ketika dalam suatu perjalanan, kata Anas bin Malik, kami kehujanan bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah melepaskan bajunya dan beliau mandi air hujan. Air hujan yang langsung dari atas itu ya, bukan melalui genteng, bukan melalui saluran. Langsung. Lalu setelah itu ditanya oleh Anas, "Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini?" Kata Rasulullah, Allah baru menciptakan rahmatnya. Air hujan yang pertama itu adalah air hujan yang rahmat Allah baru diciptakan. Kemudian diturunkan. Mandilah dengan air hujan itu. Bahkan ada keterangan lain, sambil mandi, buka mulut. Agar air langsung masuk dalam mulut. Air yang dari tetesan langsung itu ya, jangan melalui genteng. Nah, jadi dianjurkan untuk kita mandi air hujan itu. Dan ini sekaligus untuk mengambil berkah. Bahasa kita ini ngalap berkah. Boleh ngalap berkah dari air hujan. Karena ada dalil Rasulullah melakukan itu. Yang tidak boleh itu ngalap berkah dari benda pusaka, dari keris, dari jimat. Nah, itu tidak boleh. Jadi air hujan pertama itu rahmat yang baru diciptakan Allah, ambil berkahnya di situ. Woi Pak, aku kalau kena hujan tuh langsung demam. Karena kalau kita kan itu anak kita dilarang mandi hujan. Awas nak kayak kau tuh demam. Janganlah kena hujan. Ionian pula sudah mandi demam. Nah kan? Lah bapak ngomong ke ya, kita dulu sering dikatakan oleh orang tua begitu. Ya padahal itu rahmat Allah. Kenapa dia demam? Karena daya tahan tubuhnya memang tidak kuat untuk kena air hujan. Oleh karena itu perlu untuk menciptakan daya tahan tubuh kita ini agar kuat. Ya, kena hujan sedikit, mulai pilek, batuk. Karena memang daya tahan tubuh kita belum kuat. Nah, itu yang ketiga. Ya, jadi kita mengambil berkah mandi dengan air hujan. Lalu yang keempat, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika hujan disertai dengan angin, jangan berutuan. Ada doanya diajarkan Rasulullah. Kan ada hujan angin. Kadang-kadang angin sebelum hujan. Kadang-kadang begitu hujan angin. Ada doanya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah menghadapi hujan angin itu? Allahumma khairaha, kata Rasulullah. Wa khairaha fiha. Wa khairaha ma fiha. Wa khairaha ma arsalat bihi. Ya Allah,
Aku mengharapkan kebaikan dari angin ini. Dan kebaikan dari apa yang dibawa oleh angin ini. Dan kebaikan dari angin yang engkau utus. Mudah-mudahan ada kebaikan angin itu. Sekalipun angin puting beliung, mudah-mudahan ada kebaikan. Wa a'udzubika syarroha wa syarra ma fiha wa syarra ma ursilat bihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Dan keburukan dari angin yang dibawa oleh angin ini dan keburukan dari angin yang diutus ini. Itulah doa menghadapi hujan angin atau angin kencang. Ketika angin kencang walaupun tidak hujan, baca doanya. Tidak baca bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari angin ini. Ya. Kebaikan dari ada yang dalam angin ini dan yang diutus bersama angin ini. Baca Indonesianya. Insya Allah tidak terjadi apa-apa kalau kita sudah berserah diri. Itu ketika menghadapi hujan angin. Lalu ketika kita menghadapi hujan petir, ada lagi doa. Ya Allah, cukup rupanya ya. Allah turunkan masalah ini untuk penangkalnya ini doa. Minta kepada Allah. Hujan deras, petir terus turun, terus berbunyi, guru, kilat. Maka Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan turunkan hujan kepada kami. Maaf, bukan itu. Salah. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifati. Itu doanya. Petir itu sedang memuji Allah. Juga malaikat memuji Allah karena takut. Jadi begitu petir berbunyi, dor, itu dia sedang memuji Allah. Pujiannya seperti itu. Kita udah ngerti. Ya. Imam As-Sayuti. Ya, kita lanjutkan ini sedikit tafsirnya. Imam As-Sayuti ketika menafsirkan ayat 19 surat nomor 2. Surat Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi au kasayyibim minas sama'i ma'an fihi zulumatu wa ra'du wa bar. Atau mereka seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai dengan zulumat, kegelapan. Wa ra'du, petir. Wabar, kilat. Petir, kilat. Hujan. Tidak bisa dipisahkan ya. Kalau petir dan kilat sedang hebat-hebatnya, matikan HP. Jangan main HP. Banyak kejadian itu. HP-nya meledak. Tahu anak-anak cucung-cucung. TV matikan, radio matikan. Karena itu alat-alat elektronik yang mudah sekali untuk di. Nah, kata Imam As-Suyuti, Ra'du itu adalah malaikat yang bertugas menghalau awan atau kegelapan. Itu Ra'du. Al-Barqu itu adalah kilat, di mana kilat ini berasal dari cambuk yang dipegang oleh malaikat untuk menghalau awan ke suatu tempat turunnya hujan. Itu pengertiannya. Jadi Ra'du itu malaikat yang bertugas mengatur awan.
Di mana awan itu akan diturunkan, dia halau dengan cambuk. Ketika dia mencambuk itu, les. Ini kita dari segi agama ya, bukan dari segi ilmu fisika dan sebagainya ya. Itu kalau diulas dari situ lah bagus lagi. Ya. Dan itu merupakan cara Ra'du itu untuk bertasbih kepada Allah. Dia menyebut nama Allah. Kan segala makhluk ini kan bertasbih memuji Allah. Cuma kita tidak tahu, tumbuh-tumbuhan bertasbih kita tidak tahu. Burung bertasbih kita tidak tahu. Ayam itu tengah malam mulai dia bertasbih. Kita masih ngorok. Ayam jago ya. Nah itu. Jadi kalau mendengar suara petir, kilat, melihat kilauan kilat, maka berdoalah seperti itu. Maha suci Allah. Guru bertasbih memuji Allah, dan malaikat juga memuji Allah min khifatihi, karena takut kepadanya. Jangan begitu bunyi petir memasukkan ujung jari ke telinga. Kan banyak itu. Lanjutan ayat 9 itu, ya ja'aluna asabi'ahum fi azani minasawaiki hazaral maut. Ketika mendengar suara guru petir, maka mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka untuk menghindari suara guru itu, karena mereka takut mati. Min hazaral maut. Nah, jangan lagi seperti orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu mendengar itu, disumpalnya supaya suara petir itu tidak masuk ke dalam telinganya. Wallahu, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah itu. Ya, jadi kalau mendengar suara petir sama itu berdoalah. Ucapkan bahasa Indonesia yang pengertiannya seperti itu, berlindung kepada Allah dari suara petir dan kilat itu. Nah itu. Baik, lalu ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana kalau hujan itu tak berhenti-henti terus-menerus dari pagi sampai sore? Malahan barangkali 3 hari berturut-turut. Tidak berhenti-henti. Nah, kita di Palembang ini sejam bayalah beres. Udah begenang air. Bukan banjir, genangan. Genangan air. Bagaimana kalau ketemu hujan yang seperti itu? Lebat nian. Rasulullah mengajarkan doa seperti ini. Tadi sudah saya bacakan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Jangan turunkan hujan di tengah kota kami. Istilahnya seperti itu. Boleh ditambahi ujungnya. Minta turunkan di mana? Turunkan di rumah Pak Lubis baik ya Allah. Tenggelam Pak Lubis. Jangan. Kayak mentang-mentang kamu ini dengan Pak Lubis, sentimen dengan Pak Lubis, hujan ini kita minta hujan turun ke tempat jauh baik. Tidak dipinta lagi tempatnya tuh banjir. Nah, ada sambungan dari hadis itu. Allahumma, ya Allah, turunkanlah akmami, turunkanlah hujan itu di dataran tinggi, wal jibali, di gunung-gunung, wazaribi, di tempat-tempat dataran yang memerlukan hujan. Kemudian di perut-perut rawa. Kemudian di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, ya Allah, pindahkan saja ke sana. Suatu kali ketika Rasulullah berkhutbah, ada seorang badui di dalam masjid angkat tangan. Jadi boleh ketika ada khatib berkhutbah, kan sangat-sangat mustajabah itu, khatib sedang berkhutbah itu ya.
Kita ada perlu, cuma perlunya jangan pribadi, yang umum. Angkat tangan dia, ya Rasulullah, di tempat kami sudah beberapa bulan tidak hujan. Tolong ya Rasulullah berdoa. Rasulullah berhenti sebentar, lalu beliau berdoa supaya Allah menurunkan hujan di tempat di desa yang dimaksud itu. Lalu hujan turun, tidak berhenti-henti sampai seminggu. Minggu depan datang lagi orang Badui ini hari Jumat. Ketika Rasulullah sedang berdoa, katakan lagi, ya Rasulullah, banjir bahasa kita. Tolong ya Rasulullah, tidak berhenti hujan di daerah kami. Tolong berdoa kepada Allah. Berdoa Rasulullah dengan doa yang itu tadi. Akhirnya hujan berhenti. Nah, jadi kalau hujan tidak berhenti-henti sangat deras, berdoalah. Bahasa Indonesia, ya Allah jangan kau turunkan hujan ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan kau turunkan hujan di atas kami. Turunkan hujan di gunung-gunung ya Allah, di laut-laut, ya, di bukit-bukit, di dataran tinggi, di tempat-tempat pohon yang tumbuh, di perut-perut rawa. Nah, ya, minta doa semua. Jangan kayak turunkan hujan ya Allah di Jambi, jangan. Nah, di hutan-hutan. Nah, itu caranya. Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nak doa syarat, ini musim penghujan. Ya. Itulah doa yang dipakai. Jangan minjam pawang hujan. Jangan mayar dukun hujan. Doa kepada Allah. Sebab Allah yang menciptakan hujan, Allah yang memiliki hujan, Allah yang mengatur turunnya hujan. Berarti hujan ini milik Allah. Minta kepada Allah. Jangan minta melalui dukun. Kita langsung minta. Tahu ibu-ibu sering saya sampaikan di pengajian-pengajian. Hari nak hujan, cari lidi, cari cabai, cucuk ke di lidi di cabai, cucuk ke di bawang, cucuk ke di caluk, letak di pucuk pagar. Ngapa bu? Supaya jangan hujan. Ketika hujan takut dengan caluk. Bangunlah di sepertiga malam, sholat tahajud 2 rakaat minimal, minta kepada Allah, ya Allah besok aku akan ada acara, ya Allah tolong ya Allah jangan kau turunkan hujan mulai hari pagi ini sampai aku selesai acara. Insya Allah tidak turun hujan karena kita minta kepada Allah. Cuma nak selalu dekat dengan Allah. Memang Allah itu nak kita dekati terus. Sholat jarang, lemak kalau jarang masih sholat tidak, beramal soleh tidak, nak minta kepada Allah. Ya mana? Allah tidak kenal dengan kita. Kita tidak pernah kenal dekat dengan dia. Nah. Itu. Ya. Jadi jangan minta kepada yang lain, mintalah kepada Allah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ya, dulu saya sering ceritakan itu. Ya. Bagaimana ketika adik saya meninggal di Sukayu, kecelakaan tunggal, hampir zuhur. Pulang dari ngajar, nak ngajar ke masjid dekat rumahnya, sholat zuhur berjamaah, tengah jalan kecelakaan, tinggal. Insya Allah husnul khatimah. Begitu dapat kabar dari situ, saya dan keluarga mau makan siang, dapat kabar itu meninggal. Kata saya, segera urus jenazahnya, mandikan, kafani, nanti sholatkan di sini, malamnya kita makamkan. Masih punya kesempatan. Memang datangnya maghrib, menghidupkan genset di hutan, ya, untuk memakamkan beliau. Hari mendung, orang sudah ribut. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau turunkan hujan sampai kami selesai memakamkan jenazah adikku ini. Alhamdulillah tidak hujan. Setelah itu makaman baru hujan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami, bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jangan segan-segan, mintalah kepada Allah. Tapi sekali lagi Allah itu hendaknya selalu kita dekati, selalu kita laksanakan perintahnya, agar Allah mudah memberikan pertolongan kepada kita. Minta kepada Allah. Itu kalau hujan tidak berhenti-henti atau hujan sangat deras. Minta pindahkan hujan itu, jangan sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu turun di atas kita. Baik ibu dan bapak-bapak,
Lalu kalau hujan berhenti, ada lagi doa. Jangan hujan berhenti, gembira, tapi berdoalah, kata Rasulullah. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatah. Kita diberi hujan karena karunia dari Allah dan rahmatnya. Minimal kita ucapkan, alhamdulillah hujan telah berhenti. Nah itu. Alhamdulillah hujan telah berhenti. Kita diberi rahmat oleh Allah. Hujan itu adalah rahmat. Nah itu ibu dan bapak-bapak, di antara amalan-amalan soleh yang dapat kita lakukan ketika hujan akan turun. Sehingga hujan turun kita mendapat rahmat, kita pun mendapatkan pahala dari kegiatan yang kita lakukan itu. Lalu jangan sekali-kali mencela hujan. Bahasa kita berutuan dengan hujan. Dan ini yang banyak nih terjadi di masyarakat kita. Begitu hujan turun, wah mulai. Bagaimana mencela hujan itu? Misalnya, waduh hujan lagi itu mencela hujan. Sering itu, ya hujan lagi. Ya hujan ini tidak berhenti dari pagi tadi sampai sore. Itu mencela hujan. Nah, pagi hujan, siang hujan, malam hujan. Kapan berhentinya hujan ini? Atau kata-kata yang lain yang nyalakan hujan. Itu tidak boleh. La tasubbur rih, kata Rasulullah. Jangan kamu mencela angin. Kan hadis itu untuk angin, Ustaz, kata para ahli hadis. Memang hadis itu tertuju kepada angin. Tapi secara umum, bisa ditarik secara umum, bahwa hadis itu juga tertuju kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa selain dari melaksanakan perintah Allah. Hujan kan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia turun karena ada perintah Allah. Angin begitu juga, tidak bisa bertiup kalau tidak perintah Allah. Panas tidak akan datang kecuali karena perintah Allah. Karena mereka makhluk, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat kalau tanpa izin Allah. Kita tidak boleh mencela makhluk-makhluk itu dengan kata-kata kita menyalahkan mereka. Oleh karena itu dalam hadis kudusi Allah berfirman, anak Adam menyakitiku, kata Allah. Mereka mencaci maki atau mencela masa atau waktu. Padahal akulah yang menciptakan masa atau waktu itu. Dan akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Jadi ketika kita mencela hari, bulan, tahun, dan waktu-waktu yang lain, itu sama saja kita menyakiti Allah. Mencela sesuatu yang tidak bisa mendatangkan apa-apa, itu sama dengan mencela Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang memerintahkan, yang memelihara. Nah, jangan lagi, hujan lagi. Nah, kotor pakaianku ini, hujan tidak berhenti-henti, nyalakan hujan. Termasuk menyalakan hujan karena banjir. Tidak boleh. Ya. Sebab apa, ibu dan bapak-bapak? Allah menurunkan hujan itu sesuai ukuran yang dibutuhkan di tempat itu. Ya, yang dibutuhkan di tempat itu. Buka surat nomor 43 ayat 11. Wallazina nazzala minas sama'i ma'am biqadar al-ayat. Ada bunyinya? Yes. Ayat Az-Zukhruf. Surat nomor 43. Wallazina nazzala minas sama'i ma'am biqadar. Qadar itu ukuran. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit biqadar sesuai ukuran. Palembang butuh hujan sekian, Allah turunkan sekian. Dari dulu mah itu. Kecuali zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu melebihi kapasitas, melebihi intensitas. Karena untuk azab.
Jadi Allah menurunkan hujan itu sesuai ukuran. Lalu kenapa banjir? Jangan nyalakan hujan. Karena banjir itu teguran dari Allah kepada orang-orang yang tidak memperhatikan lingkungan. Dari dulu tidak pernah banjir dengan intensitas hujan yang sama. Kenapa sekarang baru sejak setengah jam saja sudah banjir? Karena tempat air sudah banyak diambil oleh manusia. Rawa-rawa yang semula tempat air sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ditimbun. Dulu katanya Sungai Bendung itu lebar. Sungai Sekanak lebar. Ya Pak Tabi, kada duluan Pak Tabi ke sini. 10 meter, 20 meter katanya lebar. Banyak sungai di dalam kota ini. Sekarang cuma tinggal Sungai Bendung dengan Sekanak yang masih ada. Yang lainnya sudah ditimbun. Padahal itu dulu tempat air mengalir. Jika ada sungai yang dari 10 meter tinggal sekilan. Kiri kanannya sudah diambil oleh manusia. Begitu hujan turun, dia nak ke tempat dia. Mana tempat dia? Oh ini, sudah ada rumah. Maka dia akan masuk ke dalam rumah itu. Karena tempat dia. Gunung-gunung banyak yang gundul. Kenapa? Pohon-pohon sudah banyak ditebang. Akibatnya begitu hujan turun, tidak ada resapan untuk menyerap air itu. Maka air terus mengalir. Ada yang mengalir ke sungai, akibatnya sungai jadi dangkal. Dulu sungainya 20 meter, sekarang cuma tinggal 10 meter. Kenapa? Dangkal oleh tanah yang dibawa oleh air. Nah begitulah sekarang ini. Jadi kalau hujan, ada genangan atau banjir, jangan nyalakan hujan, tapi salahkan diri kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi al-ayat. Ternyata kerusakan di darat dan di laut oleh karena tangan-tangan manusia. Jadi saya tidak sepakat, dan para ahli tafsir lainnya juga mengatakan demikian. Tidak sepakat kalau banjir disalahkan karena hujan. Hujan itu biqadar, Allah tentukan sesuai dengan kadarnya. Coba kalau bangun ruko pakai tiang, rawannya dibiarkan, kan ada tempat air. Tapi sekarang orang membangun ruko dengan menimbun, ya, maka akibatnya di mana-mana terjadi banjir. Jadi jangan nyalakan hujan, jangan pernah mencela hujan, karena mencela hujan pada hakikatnya kita mencela Allah yang menciptakan dan memiliki hujan itu. Ada 3 hukum kata para ahli kalau kita mencela hujan dengan kata-kata menyalahkan hujan atau mencela angin dan sebagainya. Yang pertama, hukumnya syirik akbar. Syirik akbar itu artinya mengeluarkan seseorang dari Islam kalau dia mencela hujan itu dengan menyalahkan hujan. Waduh, hujan ini tidak berhenti nian. Dari pagi, siang, malam, dikhawatirkan akan tercampak ke dalam syirik akbar. Karena mencela hujan, mencela Allah, mencela takdir Allah. Jadi hati-hati lisan ini. Sepele ini. Sepele. Khotbah saya musim hujan ini yang ini. Kenapa? Akan merusak akidah ini kalau tidak benar. Yang kedua, akan terjatuh kepada haram. Tidak sampai kepada syirik. Mana ucapannya misalnya? Pakaianku ini basah. Tadi hujan. Ini sekedar memberitahu, bukan nyalakan hujan. Nah, mobilku ini kotor. Tadi hujan. Atau, kita tidak bisa ke masjid karena sekarang hujan. Bukan nyalakan hujan ini. Cuma memberi tahu. Nah, yang kata-kata seperti ini bukan haram, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh, sekedar memberitahu. Yang tidak boleh itu menyalakan hujan. Atau ada hari nahas, kita nyalakan hari. Oh ya, hari Rabu ini nahas, tidak boleh. Kamu tuh jalan-jalan, misal, itu nyalakan hari. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu diantara hal-hal yang perlu kita pahami, Ibu dan Bapak-bapak, hal yang sepele.
tapi akan dapat merusak keimanan kita. Oleh karena itu hati-hati dalam berucap. Ma jalbizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nanti akan diberitahu liyurau a'malahum, akan diberitahu amal perbuatan kita itu nanti di akhirat. Supaya hujan bermanfaat, ya baca hal-hal yang telah saya disampaikan tadi. Banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat dan tidak akan membawa bencana bagi kita. Jadi jangan pernah nyalakan hujan. Ya, kalau hujan terus-menerus kita nak pergi, ya siapa yuk? Yang bermotor siap dengan jas hujannya, karena itu caranya. Bukan tidak ada manfaat hujan terus-menerus itu. Karena hujanlah maka ada payung. Para ahli menciptakan mak manol supaya tidak basah. Buat payung. Mak manol kalau bermotoran tidak basah, buat jas hujan. Itu salah satu hikmah atau manfaat hujan itu. Hujan itu.